Ini kita akan menyusuri jalan yang menuju ke penemuan situs candi di Dusun Lestari. Sementara kita berada di waduk aliran lahar yang berasal dari Gunung Kelut. Yuk kita akan menyusuri lebih lanjut bagaimana jalan yang menuju ke lokasi tempat penemuan candi tersebut. Ini kita akan menuju ke lokasi melewati ladang yang dimiliki oleh warga Dusun Lestari dan sekitarnya. Nah, ini kita di persimpangan, kita lurus dan selanjutnya kita sudah berada di pinggiran curah atau aliran lahar dari Gunung Kelut menuju Dusun Lestari. Sementara jika diibaratkan di Jakarta ada Sungai Ciliwung yang berasal dari Bogor menuju Jakarta, sementara dari Gunung Kelut lahar langsung menuju ke titik yakni di Dusun Lestari. Nah, kita sudah berada di kawasan aliran lahar Gunung Kelut. Nah, seperti ini rute yang harus kita lewati untuk menuju lokasi. Sementara jalan ini atau aliran lahar ini ketika sebelum tahun 1990, jalan ini termasuk merupakan jalan biasa yang sudah biasa dilewati oleh para petani. Tapi setelah ada erupsi tahun 1990, area ini menjadi sebuah jurang yang menjadi aliran dari lahar Gunung Kelut. Ini cukup curam, kira-kira sekitar 7 meter dari dasar aliran lahar. Ini yang namanya aliran lahar, medannya cukup lumayan untuk dilewati. Jika kita tidak hati-hati, kita akan terpeleset di jalan yang kita lewati. Ternyata sudah banyak orang yang sudah melihat keberadaan situs tersebut. Nah, ini keberadaan situs yang baru saja ditemukan oleh warga masyarakat Lestari. Itu yang menjadi candi yang belum jelas kelihatannya, hanya sebuah seperti stupa, dan jarak dari dasar sekitar 6 meter dan dari tanggul sekitar 2 meter ke bawah. Ini keberadaan situs Candi Lestari dalam kondisi terdekat. Coba kita akan naik. Sementara kemarin belum ada seperti ini. Lah, mulai tadi pagi sudah ada garis polisi yang diletakkan untuk membatasi agar masyarakat tidak naik ke atas. Lebih-lebih para penggali yang secara ilegal untuk menggali tanah tidak bisa melanjutkan keberadaan aktivitas penggalian tanah. Nah, ini sudah diberi pagar batas sehingga
kemungkinan untuk melakukan aktivitas penggalian itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Coba kita akan naik ke atas, bagaimana kondisi yang lebih dekat lagi. Ini jalannya, kita menuju ke atas. Nah, ini sudah ada perbaikan, peningkatan lahan yang untuk menuju ke atas. Nah, ini merupakan pondasi yang di sisi lain. Sementara nanti jika dilakukan pemugaran dapat diprediksi akan lebih luas lagi. Nah, ini keberadaan situs yang sudah nyata, bisa dilihat kondisi fisik yang sebenarnya. Ini dari dekat situs yang baru saja ditemukan. Ini kondisi sekitarnya, karena merupakan sebuah jurang atau bekas aliran lahar yang terjadi pada tahun 1990. Ini sudah ada banyak pengunjung yang ingin melihat langsung terhadap kondisi candi yang ada di sini. Nah, ini sisi terakhir dari lahan penggalian yang dilakukan secara ilegal. Ini kita tepat berada di sisi selatan area situs. Coba kita lihat dari sisi selatan kondisi situs yang sebenarnya. Nah, karena di ketinggian 6 meter dari dasar, sehingga terlihat agak kecil jika dilihat melalui kamera. Sejak tadi pagi sudah banyak pengunjung yang ingin mengetahui secara langsung tentang keberadaan situs tersebut. Bahkan dari beberapa tokoh masyarakat, diantaranya juga Kepala Desa Wonorejo dan 3 pilar yang lainnya yang dikunjungi langsung dari Cagar Budaya Trowulan. Ini tadi pagi sudah dinyatakan di sini keberadaan dan diprediksi seberapa luas kondisi tentang situs ini.